Shalom bagi kita semua. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudaraku, yang namanya manusia itu memiliki kekhawatiran. Kita pasti memiliki rasa khawatir. Khawatir gagal, khawatir jatuh, khawatir tidak sanggup melakukan, khawatir tidak mendapat apa-apa, khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Itu wajar, itu wajar. Kalau manusia tidak memiliki rasa khawatir, itu justru kita pertanyakan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita supaya menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara kamu. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kita. Kita ciptaannya. Kita ciptaan Tuhan. Tidak mungkin kita diciptakan dibiarkan. Kalau kita kembali melihat penciptaan, di awal penciptaan itu Tuhan sediakan semua untuk Adam. Adam diciptakan pada hari terakhir, hari ke-6. Tuhan sediakan semua. Tuhan sediakan bumi, tempat kita berpijak, tempat kita tinggal. Dia sediakan terang. Dia sudah sediakan benda-benda penerang. Dia sediakan tumbuh-tumbuhan. Dia sediakan ikan di laut, burung di udara, hewan-hewan yang merayap, yang berjalan di atas muka bumi ini. Tuhan sediakan. Dari situ kita ketahui bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan berikan yang terbaik, yaitu Taman Eden. Bahkan Dia muliakan kita dengan menguasai ciptaan Tuhan itu. Firman Tuhan berkata, kuasailah. Kuasailah ciptaan ini. Beri nama, kendalikan, pelihara. Karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita sangat berharga bagi Tuhan. Sehingga Dia pasti memelihara kita. Pasti memelihara. Pasti. Hanya yang jadi masalah, kita ini juga memiliki kehendak bebas. Kita bebas berpikir, bebas melakukan sesuatu, kita bebas. Meminta apa saja, bebas. Yang jadi persoalan, terkadang kita menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Akhirnya kita minta, tetapi tidak ada jawaban. Karena Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan tahu, kalau Dia berikan apa yang kita minta yang tidak sesuai kehendaknya, itu bisa menghancurkan kita. Terkadang kita merasa Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak peduli. Bahkan mungkin kita merasa Tuhan itu tidak ada. Kita mulai khawatir, pertolongan belum ada, sesuatu belum terjadi. Kita mungkin sering kekurangan. Kita harus sadari bahwa di tengah-tengah dunia ini memang keadaan tidak selalu baik-baik saja. Banyak tantangan. Tidak selalu mulus-mulus saja. Mungkin kita sudah berbuat baik, tetapi sesuatu yang tidak baik datang. Kita harus tahu di tengah-tengah dunia ini memang sudah penuh dengan
penuh dengan prahara, penuh dengan persoalan, permasalahan. Dan itu membuat kita khawatir akan masa depan. Bisa nggak ya, bisa nggak kujalani, bisa nggak keadaan nanti baik-baik saja, bisa nggak nanti banyak, berhasil nggak ya. Banyak hal yang terjadi di dalam pikiran kita, berkecamuk di dalam diri kita. Akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang salah, mengambil langkah-langkah yang salah, manakala kita tidak membawanya ke hadapan Tuhan, tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Justru ketika kekhawatiran itu datang, firman Tuhan berkata, serahkan kepada Tuhan, adukan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan keluh kesah, ketakutan kita, kekhawatiran kita, sampaikan kepada Tuhan. Dan firman ini jelas, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan pelihara kita. Dan kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian kita. Andalkan Tuhan. Ketika kita percaya kepadanya, kita tahu Dia sanggup, Dia mampu, Dia mau menolong kita. Dan kita tahu bahwa Dia memelihara hidup kita. Akan ada ketenangan, ada kedamaian. Kita serahkan semuanya, anak-anak, masa depan mereka. Kita doakan pertolongan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan buat mereka. Dan kita minta juga hikmat daripada Tuhan untuk mendidik, mengajar mereka, membimbing mereka. Bagaimana hidup yang baik, yang benar, hidup yang takut akan Tuhan. Kalau kita lakukan itu, sudah libatkan Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Rasa aman, damai itu pasti berdiam dalam diri kita. Kekhawatiran kita itu serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan akan ajari. Tuhan akan ambil alih. Namun kita juga harus belajar bersabar, belajar percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Tetap bertahan. Jangan kita paksa semuanya menurut kehendak kita. Yang penting bagian kita sudah kita lakukan. Lakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan. Serahkan kekhawatiran kita itu. Maka Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Firman Tuhan mengatakan hari demi hari Ia menanggung kita. Dia memelihara hidup kita. Situasi di sekitar kita itu boleh seakan-akan tidak mendukung. Seakan-akan harapan kita itu tidak akan terwujud. Harapan kita itu sia-sia. Keadaan itu tidak sinkron, tidak sama dengan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya. Apapun persoalan kita, tetap percaya, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kita tidak harus pintar berdoa meminta. Tetapi kita datang dengan hati yang tulus, dengan penuh hormat, dengan kerendahan hati, mohon belas kasihan, pertolongan Dia, campur tangan Tuhan atas hidup kita. Maka Dia pasti menolong kita. Dan kuncinya adalah tetap tekun, tetap setia, tetap tekun, tetap setia, maju terus. Tuhan Yesus memberkati.